Akhirnya di bulan Agustus kemarin IHSG mampu menembus level tertingginya sepanjang sejarah atau all time high, di mana IHSG menyentuh level 7.715. Nah, kira-kira apa saja emiten yang mempengaruhi kenaikan IHSG dan bagaimana kinerjanya? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan teman-teman untuk subscribe channel ini dulu. Dan silahkan teman-teman download ebook kami. Karena kami sudah merilis ebook yang menurut saya, ebook ini sangat bermanfaat untuk perjalanan investasi kalian. Dimana berisi mengenai banyak materi seperti mindset investasi, dan yang terpenting ada 3 contoh saham under value-nya. Ebook tersebut bisa download secara gratis ya, linknya di bawah ini. Nah, kita lihat dulu pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024, di mana pada awal tahun 2024 IHSG berada di level 7.400 ya. Kemudian bulan Maretnya sempat menyentuh all time high-nya di 7.400 sekian. Sampai akhirnya di bulan Mei dan Juni jatuh ya. Jatuh sampai ke level terendahnya di level 6.700. Kemudian masuk bulan Juli dan Agustus IHSG tiba-tiba rally ya. Rally-nya cukup kencang. Bulan Juli dia naik, kemudian disusul bulan Agustus sampai akhirnya IHSG mencapai level tertingginya sepanjang sejarah, yaitu di 7.715 di akhir bulan Agustus kemarin ya. Kebetulan ini adalah IHSG yang saya screenshot posisi tanggal 3 September 2024. Nah, sekarang kalau kita lihat penopang dari kenaikan IHSG sendiri, kita bisa melihatnya di data statistik yang disajikan oleh bursa, di mana kita bisa melihat untuk top leadersnya secara year to date, yaitu sebelah kanan ini. Yap, dan di sini kita ketahui ya bahwa penyumbang IHSG untuk tahun 2024 ini nomor 1 adalah TPIA, di mana secara harga year to date naik 82%, dan ini menyumbangkan 153 untuk poin IHSG. Yang kedua ada AMMN, yaitu naik 63% secara year to date, dan ini menyumbang 128 poin untuk IHSG. Dan yang ketiga adalah Brand ya, yang naik 43,81%, dan ini menyumbang 127 poin untuk IHSG. Dimana kalau kita bisa simpulkan 3 emiten teratas ini ada kaitannya dengan Pak Prajogo Pangestu, yang dimana beliau juga pemilik dari 3 emiten penggerak bursa untuk tahun 2024 ini. Dan selain penggerak bursa atau penopang bursa untuk tahun 2024 ini, 3 emiten milik Pak Prajogo Pangestu ternyata juga masuk ke dalam top 10 alias 10 saham dengan market cap terbesar di bursa. Dimana kalau kita lihat Brand market cap saat video ini diambil tanggal 3 September 2024 menunjukkan angka market cap 1.438 triliun. Ini adalah nomor 1 market cap terbesar di bursa kita, dan ini sama dengan 10% dari IHSG ya. Jadi IHSG yang memiliki total market cap 14.000 triliun, 10%-nya dimiliki oleh Brand. Dan akhirnya Brand bisa atau mampu menyalip dari market cap BBCA yang sudah bertahun-tahun menjadi top nomor 1 market cap di bursa kita. Akhirnya 2024 ini disalip ya oleh Brand. Kemudian untuk TPIA ini juga menjadi salah satu dari top 10 market cap di bursa kita, peringkat 3, di mana market cap-nya 831 triliun, dan ini menyumbang atau setara dengan 6,33% market cap bursa. Kemudian untuk AMMN sendiri market cap-nya berada di nomor 5 ya, atau top 5, nomor 5 emiten dengan market cap terbesar di bursa kita, yang dimana saat ini market cap-nya 776 triliun rupiah atau 5,91% dari total market cap bursa. Dan AMMN ini sama ya, sama dengan BBRI, di mana BBRI ini bertahun-tahun menduduki peringkat kedua market cap terbesar di bursa. Akhirnya untuk tahun 2024 ini BRI dikalahkan oleh TPIA, Brand, dan juga AMMN ya. Sedikit lagi AMMN ini akan mengalahkan BBRI.
Oke, sekarang kita bahas mengenai kinerja dari 3 emiten tadi ya. Yang pertama kita mulai dulu dari emiten dengan market cap terbesar kita, yaitu Brent atau Barito Renewables Energy. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham Brent sepanjang tahun 2024 ini, dimana kalau kita lihat harga saham Brent ini sangat volatile ya. Untuk ukuran big caps nomor 1 di Indonesia ini sangat-sangat volatile. Awal tahun 2024 harga saham Brent berada atau diperdagangkan di level 7.500 ya, kemudian sempat jatuh ke level 4.500 sampai akhirnya di bulan April tahu-tahu dia naik sampai ke level 11.500, kemudian ARB berkali-kali atau berjilid-jilid sampai ke level 5.000, setelah itu naik ke 10.000, setelah naik ke 10.000 turun ke 8.000, dan bulan Agustus ini bulan Agustus kemarin ya dia perlahan-lahan naik kembali ke level 10.000 ya. Jadi bayangkan perusahaan atau emiten dengan market cap terbesar kita harga sahamnya sevolatile ini ya. Bahkan saya sendiri kalau melihat histori dari harga saham BBCA dan BBRI kayaknya tidak pernah ya volatilitasnya sampai 50% itu tidak pernah. Tapi Brent uniknya ya, market cap nomor 1 di Indonesia ya, market cap kita volatilitasnya bisa sampai 50% hanya dalam 1-2 bulan. Oh, ini luar biasa ya volatilitasnya. Dan kalau kita hitung secara year to date harga saham Brent naik 44% ya, yang dimana untuk harga sekarang di harga 10.750 ya. Ini monitor yang kita screenshot tanggal 3 September 2024, yaitu menunjukkan level PBV 192 kali dengan PI rasio 828 kali ya. Secara valuasi memang sudah super duper mahal. Lalu bagaimana dengan kinerja Brent itu sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat kinerja untuk posisi Juni 2024 ya, kinerjanya biasa aja gitu ya, dimana secara pendapatan kinerja dari Brent minus 2% dari 296 miliar dolar menjadi 290 miliar dolar. Kemudian laba bersihnya naik 1% dari 57,6 miliar dolar menjadi 57,9 miliar dolar. Oke, selanjutnya kita masuk ke emiten yang kedua, yaitu TPIA ya, yang dimana saat video ini diambil TPIA menduduki posisi ketiga dengan market cap terbesar di Indonesia. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham dari TPIA. Kalau untuk TPIA sendiri ya bisa dikatakan harga sahamnya tidak volatile seperti Brent tadi ya, tapi dia uptrend ya, dia konsisten naik. Dari awal tahun 2024 sampai saat video ini diambil konsisten naik. Dari awal tahun ya sampai dengan saat ini harga saham TPIA sudah naik 83%, yang dimana untuk harga saat ini menunjukkan level PBV 21 kali dengan PI rasio minus 500 kali ya. Artinya kalau minus 500 kali kita bicara mengenai PI rasio berarti labanya sedang minus ya, alias rugi. Nah, kita coba cek nih kinerja dari TPIA untuk posisi Juni 2024 seperti apa. Nah, di sini di sisi pendapatan minus 19% ya, dari 1 miliar dolar untuk posisi Juni 2023 menjadi 866 miliar dolar untuk posisi Juni 2024. Laba kotornya turun 73% dari 47 miliar dolar. Sorry, maksud saya bukan miliar dolar ya, tapi juta dolar. Sorry, saya salah ya, saya koreksi. Pendapatan 1 miliar dolar betul menjadi 800 juta dolar. Kemudian laba kotornya turun 73% dari 47 juta dolar menjadi 12,8 juta dolar. Dan laba bersihnya ini yang juga luar biasa, minusnya sampai 8.000% ya. Yang tadinya untuk posisi Juni 2023 TPIA hanya rugi 500.000 dolar, posisi Juni 2024 TPIA rugi 47 juta dolar ya. Jadi kenaikan kerugiannya itu 8.000%. Nah, sekarang kita cek untuk AMMN yang dimana ini menduduki peringkat nomor 5 emiten kita dengan market cap terbesar ya. Kita juga lihat dulu harga saham dari AMMN sepanjang tahun 2024, dimana ya ini juga konsisten naik ya, tidak seperti Brent tapi ini seperti TPIA, dimana secara year to date untuk AMMN sendiri naik ya, sudah naik 63%
yang dimana harga 10.650 menunjukkan level PBV 10 kali dengan PI rasio 52 kalinya. Kemudian kita cek kinerja untuk posisi Juni 2024 di mana secara kinerja ini bagus ya. Penjualannya naik 167% dari 580 juta dolar menjadi 1,5 miliar dolar. Jadi kenaikan dari penjualannya cukup signifikan. Kemudian laba kotornya naik 201% dari 283 juta dolar menjadi 851 juta dolar. Dan laba bersihnya naik 300% dari 118 juta dolar menjadi 475 juta dolar. Sebenarnya kalau kita lihat dari 3 emiten tadi yang masuk akal untuk harga sahamnya naik itu memang AMMN ya, yang dimana memang kinerjanya naik. Katalis dari sisi harga emasnya ini juga naik ya, jadi dapat kinerja dan juga katalis. Sedangkan untuk brand maupun TPIA ya, apalagi TPIA ini ruginya teramat besar tapi justru harga sahamnya naik. Dan menurut saya untuk brand dan juga TPIA ini kenaikannya tidak wajar. Sebenarnya fenomena seperti ini selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun. Kita masih ingat tahun 2021 dan 2022 lalu di mana Arto waktu itu dihargai sampai 2.500 kali PI. Waktu itu harga sahamnya sempat menyentuh level 19.000. Sedangkan untuk sekarang harga saham Arto sudah berada di level 2.000-an. Sebenarnya bukan Artonya yang jelek waktu itu, bukan, tapi memang market kita yang terlalu gila gitu ya, yang terlalu tidak rasional. Dan untuk tahun ini terjadi kepada brand dan juga TPIA, di mana saya meyakini ya pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Cuman kapan saya tidak tahu. Pengalaman 2021 dan 2022 lalu Arto mampu bertahan 2 tahun harga sahamnya selalu di pucuk sebelum akhirnya dia menuju ke harga wajar. Sedangkan untuk brand dan TPIA saya tidak tahu kapan dia akan kembali ke harga wajarnya. Jadi menurut kalian kira-kira kapan nih saham brand dan juga TPIA ini akan kembali ke harga wajarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.